Ada satu pertanyaan yang sering terngiang-ngiang dalam pikiranku, dan aku ingin kamu juga memikirkannya sejenak. Apa yang bisa kamu kendalikan dalam hidup ini? Banyak orang merasa hidup mereka tak terkendali. Mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton, terperangkap dalam emosi yang datang dan pergi tanpa bisa dikendalikan, dan seolah-olah dikuasai oleh berbagai hal yang tak dapat mereka pilih atau tentukan. Aku pernah merasakannya. Dulu, aku sering merasa seperti ada ribuan bola api yang berputar di kepalaku, dan aku tak tahu mana yang harus kugenggam dan mana yang harus kuabaikan. Mulutku sering berkata tanpa berpikir, perasaanku sering meluap tanpa kendali, dan uang selalu habis entah kemana. Tapi seiring waktu, aku belajar dari ajaran filsafat stoikisme, ajaran yang mengajarkan kita untuk melihat dunia ini dari perspektif yang berbeda, bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan dunia luar, melainkan bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Bukan tentang apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dan hari ini aku ingin berbagi denganmu bagaimana kita bisa memulai mengendalikan 4 hal yang penting dalam hidup kita: mulut kita, suasana hati kita, uang kita, dan pikiran kita. Yang pertama, kendalikan mulutmu. Apa yang keluar dari mulut kita seringkali mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Aku percaya hampir semua dari kita pernah mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali. Kata-kata yang terlontar begitu cepat, tanpa pertimbangan, tanpa sadar bahwa apa yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain. Atau bisa juga kata-kata itu membuat kita terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Berapa banyak hubungan yang hancur hanya karena perkataan yang salah. Berapa banyak kesempatan yang hilang karena kita terlalu cepat berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Aku pernah merasakannya. Saat aku masih muda, mulutku seringkali berbicara lebih cepat dari pikiranku. Aku sering merasa perlu memberi pendapat, mengungkapkan apa yang kupikirkan, bahkan ketika tidak ada yang memintanya. Dan itu seringkali menambah masalah, bukan menyelesaikannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata kita. Bukan berarti kita harus diam sepanjang waktu, tapi ada kalanya kita harus menahan mulut kita, berpikir lebih dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Mulut kita bisa menjadi pedang yang tajam dan juga bisa menjadi pelindung yang lembut. Kendalikan mulutmu, maka kamu akan bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup ini. Namun, di sisi lain, ada juga bahaya dari terlalu banyak diam. Bukan berarti setiap kata harus ditahan, tapi kadang kita terlalu takut untuk berbicara karena khawatir akan salah. Terlalu banyak menahan diri bisa membuat kita terlihat tidak peduli atau bahkan lemah. Jadi, belajarlah untuk berbicara dengan penuh pertimbangan. Bicara ketika itu perlu, diam ketika itu bijak. Yang kedua, kendalikan suasana hatimu. Terkadang perasaan kita begitu kuat dan menguasai, seolah-olah kita tidak bisa mengendalikannya. Aku tahu rasanya saat perasaan marah datang begitu mendalam, atau saat kesedihan datang begitu berat, dan seakan dunia akan runtuh. Kadang kita merasa terjebak dalam suasana hati yang gelap, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat perasaan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau diabaikan, melainkan sesuatu yang harus kita amati dan kendalikan. Perasaan itu datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit, dan kita tidak perlu membiarkan diri kita terbawa oleh awan gelap itu terlalu lama.
Aku pernah berada dalam titik terendah, di mana setiap hari aku merasa tertekan. Perasaan kecewa, marah, dan frustasi datang tanpa henti. Namun, setelah aku memahami ajaran Stoikisme, aku mulai belajar untuk menghadapinya. Aku tidak membiarkan perasaan-perasaan itu mengendalikan hidupku. Aku tidak menolak atau melawan mereka, tapi aku menerima mereka dan memberi ruang untuk mereka pergi. Kendalikan suasana hati, dan hidupmu akan jauh lebih tenang. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu harus selalu tersenyum atau mengabaikan perasaan yang sedang kamu rasakan. Terkadang kita perlu menangis, kita perlu marah. Hanya saja, jangan biarkan perasaan itu menguasai dirimu begitu lama. Yang ketiga, kendalikan uangmu. Uang seringkali dianggap sebagai akar segala kejahatan. Namun, dalam pandangan Stoikisme, uang itu bukanlah hal yang buruk, melainkan cara kita mengelola uang yang menentukan apakah itu membawa kebahagiaan atau malah kehancuran. Aku pernah berada di titik di mana aku merasa uang adalah segalanya. Aku berpikir bahwa semakin banyak uang yang kumiliki, semakin bahagia hidupku. Tapi kenyataannya, uang yang tak terkendali justru membawa lebih banyak stres, lebih banyak keinginan, dan lebih banyak penyesalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak terikat pada barang-barang materi, dan lebih fokus pada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kendalikan uangmu, dan uang tidak akan pernah bisa mengendalikan hidupmu. Namun, itu bukan berarti kamu harus hidup miskin, tapi artinya adalah mengelola keuanganmu dengan bijak, tahu kapan harus menabung, kapan harus berinvestasi, dan kapan harus menikmati hasil jerih payahmu. Tetapi, seperti halnya kontrol pada mulut dan suasana hati, mengendalikan uang juga tidak mudah. Jika kamu terlalu pelit, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Tapi, jika kamu terlalu boros, kamu akan selalu merasa kekurangan, meskipun uangmu banyak. Jadi, belajarlah untuk mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Kendalikan uangmu, dan kamu akan menemukan kebebasan yang sejati. Yang keempat, kendalikan pikiranmu. Pikiran kita adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Namun, seperti halnya mulut, suasana hati, dan uang, pikiran juga bisa menjadi musuh terbesar kita. Pikiran yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan keraguan bisa menghancurkan hidup kita lebih cepat dari apapun. Aku sering merasa terjebak dalam pikiranku sendiri, terlalu banyak berpikir tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi, tentang segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup di sini, di saat ini, dan untuk melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Pikiran kita bukanlah kenyataan. Pikiran kita hanyalah gambaran mental dari apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Jadi, kontrol pikiranmu, dan kamu akan mengendalikan dunia sekitarmu. Tapi ini tidak mudah. Seringkali kita terjebak dalam pikir-pikir yang tak berujung, dan kita merasa bahwa kita tidak bisa berhenti. Sama seperti perasaan, pikiran kita juga bisa diajari untuk menjadi lebih tenang. Jangan biarkan pikiran menguasaimu, tapi latihlah pikiranmu untuk melihat dunia dengan bijak. So, apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini? Kendalikan mulutmu, suasana hatimu, uangmu, dan pikiranmu. Karena jika kamu mengendalikan hal-hal itu, maka hidupmu akan jauh lebih tenang, lebih bebas, dan lebih damai. Jangan biarkan dunia ini mengendalikanmu. Jangan biarkan orang lain, keadaan, atau bahkan perasaanmu mengambil alih hidupmu. Kendalikan dirimu sendiri, dan kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Jika video ini berbicara padamu, aku ajak kamu untuk terus melanjutkan perjalanan ini.
tonton video lainnya di channel ini, dan terus belajar untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai dalam hidup. Kamu bisa mulai hari ini, kendalikan dirimu dan biarkan dunia mengikuti.